Di sebuah desa kecil yang tenang dan damai, hiduplah seorang ibu bernama Aminah. Dia adalah seorang wanita yang dikenal oleh tetangganya sebagai sosok yang sabar, lembut, dan penuh kasih sayang. Aminah menjalani kehidupannya dengan kesederhanaan, namun ia memiliki iman yang sangat kuat kepada Allah SWT. Setiap hari, dalam doanya, ia selalu menyebut nama anak satu-satunya, Ahmad, yang telah lama pergi dari rumah untuk mengejar mimpinya di kota besar. Ahmad dulunya adalah anak yang taat, penuh bakti kepada orang tua, dan selalu menjaga salatnya. Namun, kehidupan kota yang penuh godaan membuatnya berubah. Ia mulai menjauh dari ajaran agama, terbawa oleh kenikmatan duniawi yang membuatnya lupa pada nasihat ibunya. Setiap kali Aminah menelepon untuk menanyakan kabarnya, Ahmad selalu menjawab dengan singkat dan terkadang tanpa semangat. Ia mulai jarang pulang ke kampung halamannya, semakin lama semakin terjebak dalam hiruk-pikuk kehidupan kota yang membuatnya lupa akan tanggung jawab kepada ibunya. Suatu hari, ketika Ahmad tengah bekerja di sebuah perusahaan besar di kota, ia terlibat dalam masalah besar. Sebuah kesalahan besar yang tidak sengaja ia lakukan menyebabkan perusahaannya kehilangan banyak uang. Bosnya sangat marah, dan tanpa berpikir panjang, Ahmad dipecat. Ahmad merasa dunianya runtuh seketika. Kehidupan yang selama ini terasa nyaman dengan gaji yang besar dan pergaulan yang luas, tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Tak hanya itu, teman-temannya yang selama ini dekat dengannya juga mulai menjauh, seolah-olah mereka hanya ada ketika Ahmad sukses dan bersenang-senang. Ahmad terpuruk, ia tenggelam dalam keputusasaan. Setiap hari ia merasa seperti dikejar oleh rasa bersalah dan kebingungan. Pada saat itu, Ahmad tak memiliki siapa-siapa lagi kecuali ibunya yang jauh di desa. Meski jarang pulang dan jarang berkomunikasi dengan ibunya, Aminah tetap setia menghubunginya, menanyakan kabar, dan tak lupa selalu memberikan nasihat lembut, "Nak, jangan lupa sholat dan selalu berdoa kepada Allah." Semua kesulitan pasti ada, namun, Ahmad selalu menyepelekan nasihat itu. Ia merasa dirinya bisa menyelesaikan semuanya sendiri, tanpa perlu memohon kepada Allah. Waktu demi waktu berlalu, Ahmad semakin jauh dari ajaran Islam, hidup dalam lingkaran hitam yang ia ciptakan sendiri. Dia mulai menghabiskan waktunya di tempat-tempat yang tak sepatutnya, bergaul dengan orang-orang yang tak memberikan pengaruh baik. Salat 5 waktunya ditinggalkan, dan nama Allah tak lagi hadir dalam hidupnya. Meski begitu, Aminah tak pernah berhenti berdoa. Setiap malam, ia selalu bangun di paruh malam untuk melaksanakan salat tahajud dan berdoa untuk Ahmad. Dalam doanya, ia memohon kepada Allah agar anaknya diberikan hidayah, dijaga dari godaan setan, dan dibukakan pintu hatinya untuk kembali ke jalan yang benar. Aminah tak pernah putus asa, meski tak tahu bagaimana keadaan Ahmad di kota, ia selalu yakin bahwa Allah akan mengabulkan doanya pada waktu. Suatu malam, ketika Aminah sedang bersujud dalam tahajudnya, ia merasa hatinya begitu berat. Air matanya tak bisa lagi ditahan, ia menangis dengan penuh kerendahan hati, memohon kepada Allah agar anaknya kembali pulang, bukan hanya pulang ke rumah, tapi juga pulang ke. Ya Allah, hanya kepadamu aku berserah. Engkau yang maha membolak-balikkan hati manusia. Kembalikanlah anakku kepadamu, ya Allah. Jadikan dia hamba yang taat, Yan. Di sisi lain, di kota besar yang penuh gemerlap, Ahmad semakin terjerumus dalam lingkaran kegagalan. Setiap usaha yang ia lakukan untuk memperbaiki hidupnya selalu menemui jalan buntu. Di saat keputusasaan itu, suatu malam, Ahmad terbangun oleh suara azan subuh yang terdengar samar-samar dari masjid terdekat. Suara itu begitu lembut, namun menggugah hati yang selama ini tertutup oleh kesenangan dunia. Entah kenapa, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ahmad merasakan panggilan dalam hatinya. Seolah-olah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang harus ia temukan kembali. Tanpa sadar, air mata mengalir di pipinya. Ia teringat pada masa kecilnya, ketika setiap subuh ibunya selalu membangunkannya untuk salat berjamaah di masjid. Ia teringat senyuman ibunya yang lembut, dan suara lembutnya yang selalu memohon agar Ahmad tak meninggalkan salat. Rasa rindu kepada ibunya tiba-tiba begitu kuat. Ia merasa hatinya tersentuh oleh sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Ahmad sadar, selama ini ia telah jauh dari jalan yang benar. Segala kesulitan yang ia hadapi seolah-olah adalah peringatan dari Allah agar ia kembali. Pagi itu, Ahmad memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Dalam perjalanan pulang, hatinya terus diliputi perasaan bersalah dan penyesalan. Bagaimana dia bisa melupakan ibunya?
Bagaimana ia bisa melupakan Allah, yang selalu memberikan begitu banyak? Ketika Ahmad tiba di rumah, ia disambut ibunya dengan senyuman yang hangat, seolah-olah tak ada apa-apa yang terjadi. Aminah tidak menunjukkan sedikit pun kemarahan atau kekecewaan, hanya ada kasih sayang yang tulus di matanya. Ahmad tak mampu menahan air matanya lagi. Ia memeluk ibunya erat-erat, menangis seperti anak kecil yang baru saja menemukan pelukan hangat setelah tersesat juga. "Ibu, maafkan aku telah banyak berbuat salah. Aku telah melupakan ibu, melupakan Allah. Maaf." Aminah mengusap punggung Ahmad dengan lembut, "Nak, tidak ada yang perlu dimaafkan. Ibu hanya bersyukur kamu sudah kembali. Ingat, Allah selalu menerima taubat hambanya, seberapapun besarnya kesalahan kita. Yang penting, kamu mau." Malam itu, setelah sekian lama, Ahmad kembali melaksanakan salat bersama ibunya. Ia merasakan kedamaian yang sudah lama hilang dari hidupnya. Setiap sujudnya terasa begitu berat, bukan karena lelah, namun karena ia merasa sangat menyesal telah meninggalkan kewajibannya sebagai hamba Allah. Kehidupan baru Ahmad. Sejak hari itu, kehidupan Ahmad berubah total. Ia mulai kembali menjalankan salat 5 waktu, mendekatkan diri kepada Al-Quran, dan lebih banyak meluangkan waktu bersama ibunya. Ahmad juga mulai mencari pekerjaan baru, tetapi kali ini ia melakukannya dengan lebih tenang dan sabar. Ia percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuknya, selama-lamanya. Tak lama kemudian, Ahmad mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari sebelumnya, dengan lingkungan kerja yang mendukungnya untuk terus menjalankan ibadah. Ahmad semakin sadar bahwa semua keberkahan ini adalah jawaban dari doa-doa ibunya selama ini. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu berbakti kepada ibunya dan tak pernah lagi